Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li kafatil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du, ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala duribat 'alaihimul fitnatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah dengan baik. Jika kita menjalankan puasa yang kemarin kita lalui dengan cara yang benar, maka hari ini kita akan kembali suci. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena beriman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kharajat kama waladathu ummuh." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan beriman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka setelah selesai Ramadan dia kembali suci sebagaimana baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tetapi yang dimaksud dengan dosa-dosa yang telah disucikan oleh Allah tersebut hanyalah dosa-dosa yang terkait dengan hak-hak Allah, dosa-dosa yang kita lakukan akibat kita bermaksiat terhadap Allah, dosa-dosa yang kita pernah lakukan karena kita pernah meninggalkan larangan-larangan Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena kita pernah melanggar larangan-larangan Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka dosa-dosa yang ada hubungannya dengan Allah, hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa itu untuk kita semua. Tetapi dosa-dosa yang terkait dengan hak adami, maka Allah belum pernah mengampuni, Allah belum akan mengampuni kecuali kalau dosa-dosa tersebut sudah kita saling memaafkan, saling bersilaturahim, saling berjabat tangan, saling ridho,
Maka ketika manusia dengan manusia yang satunya berjabat tangan dan saling memaafkan, baru kemudian Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita dengan saudara kita yang centang perenang, yang bermusuhan, belum juga akur, meskipun puasamu kau jalankan dengan baik, meskipun sholat tarawihmu kau dirikan dengan ikhlas, dosa antar sesama manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali antar sesama manusia telah saling bermaafkan. Saudara, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Apakah kalian semua tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Faqala, lalu kemudian Nabi menjelaskan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa syiamin wa zakatin, orang yang nanti datang di hari kiamat dengan bangga membawa pahala sholat, dengan bangga membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syakara hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tiba-tiba saat dia melenggang dengan membawa segudang pahala sholat, tiba-tiba saat dia melenggang menuju surga dengan membawa segudang pahala puasa, tiba-tiba saat dia melenggang menuju surga saat membawa pahala zakat, ada orang di belakangnya yang teriak, "Jangan kau biarkan dia masuk surga ya Allah, karena waktu di dunia dia pernah memaki-maki saya dan dia belum pernah minta maaf kepada saya." Tak lama kemudian ada yang teriak lagi, "Waqadafa hadza, jangan kau biarkan dia masuk surga ya Allah, karena waktu di dunia dia pernah menuduh saya berzina dan dia belum pernah minta maaf kepada saya." Wa akala mala hadza, belum sempat dia juga menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba ada orang yang teriak, "Dia pernah makan harta saya ya Allah, jangan kau biarkan dia masuk surga, dia punya hutang kepada saya, dia belum bayar ya Allah, padahal dia mampu membayarnya. Wa safaka dama hadza, dia pernah membunuh, aku mati karena dia yang bunuh ya Allah, jangan kau biarkan dia masuk surga. Wa daraba hadza, jangan kau biarkan dia masuk surga ya Allah, waktu di dunia dia pernah memukul saya dan dia belum pernah meminta maaf kepada saya." Fayuqtu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Akhirnya pahala sholatnya diberikan kepada orang yang pernah dia maki-maki tadi, pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia tuduh berzina, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah dia hutangi duitnya dan dia belum bayar. Habislah sudah pahalanya. Puasanya tak lagi berpahala buat dirinya, sholatnya tak lagi tersisa pahalanya buat dirinya, zakatnya pun tidak lagi ada pahalanya buat dirinya, karena sudah diberikan kepada orang-orang yang punya hak dengannya. Fayuqtu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in fa'ala hasanatu qabla an yuqda alaihi, maka setelah kemudian pahalanya telah habis, tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada orang yang punya hak kepadanya, maka dosanya orang-orang yang punya hak kepada dirinya diambil oleh Allah, ditimpakan kepada orang tadi, lalu kemudian orang tadi dilemparkan ke neraka. Ini artinya saudara, hak adami itu tidak akan bisa termaafkan kecuali diselesaikan dengan sesama manusia yang bersangkutan. Saudara hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, di hari yang fitri ini mari kita pergunakan untuk silaturahim, saling bermaafan, hilangkan dendam, hilangkan benci, hilangkan permusuhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil salah satu sahabat yang namanya Uqbah bin Amir. Ketika Uqbah bin Amir dipanggil, "Ya Uqbah bin Amir, silman bapak."
wa'ti man haramat, wa'fu amman zalamat. Wahai Uqbah bin Amir, hubungkanlah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Wa'ti man haramat, bersedekahlah kamu, berdermawanlah kamu kepada orang yang pelit denganmu. Wa'fu amman zalamat, maafkanlah orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Lalu Uqbah bin Amir bertanya kepada Kanjeng Nabi, wa in fa'altu dzalika faman ya Rasulullah? Kalau aku mampu menghubungkan silaturahim dengan orang yang telah memutuskan silaturahim denganku, aku mampu memberi kepada orang yang pelit kepadaku, aku mampu memaafkan orang yang berbuat zalim kepadaku, aku dapat apa? Nabi menjawab, hasabakallahu hisaban yasira wa adkhalakallahu al-jannata bi rahmatihi. Kalau engkau bisa menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu, engkau bisa memberi kepada orang yang pelit kepadamu, engkau bisa memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, maka Allah akan menghisab kamu dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkan kamu ke surganya dengan rahmatnya. Saudara, masuk surga itu tidak gampang. Tak bisa orang masuk surga dengan jaminan sholatnya saja. Tak bisa orang masuk surga dengan jaminan puasanya saja. Tak bisa orang masuk surga dengan jaminan zakatnya saja. Masih akan dihitung mana yang lebih dia lakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat. Mana yang lebih dia lakukan beribadah atau bermaksiat. Ketika nanti timbangannya ternyata lebih banyak ibadahnya, maka setelah dikurangi segala macam kesalahan dia baru masuk surga. Tetapi kalau masuk surga itu karena rahmat Allah, maka dia masuk surga tanpa hisab. Kalau kepingin masuk surga tanpa hisab, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Tak mudah memang. Kita ini begitu mudah diadu domba oleh media sosial. Terkadang gara-gara pemilihan gubernur, saudara sama saudara dan tersebut apa, sampai kadang-kadang sumpah serapah, kalau gua mati udah gak usah datang ke rumah gua. Kalau lu mati gak bakalan gua datang ke rumah lu, udah bakalan sama lu. Kalau ada orang yang sampai berlaku seperti itu, tapi kita mampu menghubungkan silaturahim, pantang menyerah sampai akhirnya engkau diterima silaturahimnya dengan orang tersebut, maka itu akhlak yang paling tinggi menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Akhlak yang tertinggi nomor 2, kalau engkau ketemu orang yang pelit, saat dia kaya, dia hanya pamer harta tetapi tidak mau pernah bersedekah kepadamu. Tapi begitu dia jatuh miskin dan engkau sedang punya harta, dia datang meminta uang duluan. Tetapi kau tidak dendam, engkau masih mau memberikan sedekah kepada orang tersebut. Itu akhlak yang mulia yang nomor 2. Yang nomor 3, ketika kita tahu bahwa orang tersebutlah yang berbuat zalim kepada kita selama ini, dialah yang selama ini ngepesin kendaraan kita, dialah yang selama ini ngerjain kita dengan nimbukin rumah kita. Kita tahu betul dia suka jahil kepada kita, tetapi kita masih bisa memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita tadi. Itulah akhlak yang terbaik yang nomor 3. Karena itu di hari yang fitri ini, hubungkan silaturahim kepada sesama manusia, kepada sesama saudara, dan yang paling utama adalah utamakan orang tua saudara. Kenapa? Habib Zain bin Syrik, salah satu guru besar pondok pesantren Ruwat Madinah Al-Munawwarah, beliau berfatwa, Abu Kafaraka, orang tuamu berbeda. Yang pertama, Abu Kadzi Walaka, orang tua yang menyebabkan kamu lahir di dunia, yaitu ibu dan bapak kandungmu. Yang kedua, Abu Kadzi Zawajaka Ibnatahu, orang tua yang menikahkan kamu dengan putrinya, yaitu mertua kamu. Yang ketiga, Abu Kadzi Antama, orang tua yang memberikan kamu ilmu, yaitu guru-guru kamu. Wa huwa afdalu. 3 orang ini yang harus kita dahulukan jika memang memungkinkan untuk kita dapat. Jangan ke kebun Ragunan, ke kebun binatang Ragunan dulu. Jangan ke Monas dulu. Jangan ke tempat wisata dulu. Tapi usahakan untuk bersilaturahim terlebih dahulu
kepada kedua orang tua kandung kita, kepada mertua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajarkan kita. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kita ini dengan ibu bapak kita terlalu banyak salah. Kita ini dengan ibu bapak kita terlalu banyak dosa. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya terancam tidak hanya ditangguhkan nanti siksanya di akhirat, tetapi di dunia saja sudah akan disiksa oleh Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu dzunubin yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghyu wa 'uququl walidaini wa qati'atur rahmi wa yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut." Kata Nabi, setiap dosa itu Allah tangguhkan hukumannya sampai hari kiamat tiba, kecuali orang yang zalim terhadap sesama, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang memutuskan silaturahim. Sesungguhnya Allah menyegerakan hukuman kepada orang-orang tadi di dunia sebelum dia mati. Artinya kalau kamu durhaka kepada ibu bapakmu, itu Allah akan hukum duluan, dan Allah tidak akan mematikan kamu sebelum Allah menghukum kamu akibat dosa terhadap ibu bapak. Dan dosa kepada ibu bapak itu tidak hanya sekedar merawat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Buka walidaini minal uquqi wal kabair." Sedihnya orang tua akibat perbuatanmu itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua dan perbuatan dosa besar. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan dosa besar kepada ibu atau kepada bapak. Yang pertama, Habib Zain bin Sirik beliau menyatakan antara tanda-tanda orang yang durhaka kepada ibu bapaknya adalah engkau menjawab perkataan orang tuamu dengan suara lebih keras darinya, itu sudah tergolong durhaka. Engkau tidak memberi makan orang tuamu di saat orang tuamu tak sanggup lagi mencari makan, itu sudah tergolong durhaka. Engkau menampakkan wajah marah di hadapan kedua orang tuamu saat orang tuamu marah, itu sudah durhaka. Engkau berdusta kepada orang tuamu, itu sudah tergolong durhaka. Bahkan engkau sholat sunnah, lalu ibumu memanggilmu, lalu engkau lanjutkan sholat sunnahmu, tidak menghiraukan panggilan ibumu, itu sudah tergolong durhaka. Saudara, banyak sekali bentuk-bentuk kedurhakaan yang sekarang tidak banyak disadari oleh anak-anak zaman sekarang. Bahkan kadang-kadang saking tidak sanggupnya dan tidak maunya ngurusin orang tua, di saat orang tuanya sudah tua, bukan dirawat, malah dititipkan di panti jompo. Itu menurut Islam, jika memang masih ada anaknya dan anaknya punya kemampuan merawatnya, anak menitipkan anak ke panti jompo bagian dari durhaka kepada orang tua. Dan anak yang durhaka kepada orang tua, hukumannya adalah di dunia saja dia sudah akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nanti di akhirat. Hukuman apa di dunia yang akan dia dapatkan? Habib Zain bin Sirik menyebutkan setidaknya ada 5 hukuman bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, hilangnya keberkahan rizkinya, susah nyari harta, begitu dapat harta, begitu mudah hilangnya. Yang kedua, hilangnya berkah usianya, umurnya panjang, tapi tidak banyak bermanfaat untuk agama Allah, tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu umur yang tidak berkah. Selanjutnya, hilangnya keberkahan terhadap kesehatannya. Sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh, boleh jadi juga karena itu akibat durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, hilangnya pertolongan Allah untuk beribadah. Tak lagi ada taufik. Sholat waktu 5 waktu, dia tahu itu wajib. Tapi kalau untuk dipakai sholat, badannya selalu ngantuk. Itu berarti tidak ada taufik dari Allah. Puasa Ramadan, dia tahu itu wajib, tapi untuk berpuasa Ramadan fisiknya tidak tahu. Itu berarti tidak ada taufik dari Allah. Boleh jadi karena durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa?
Dan murka Allah itu tergantung murka kedua orang tua kita. Artinya kalau anak durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya belum bisa ridho kepada anaknya, jangan mimpi Allah akan ridho terhadap perbuatanmu. Kalau Allah sudah tidak ridho, berarti Allah tidak mengampuni dosa. Kalau Allah tidak mau mengampuni dosamu, maka neraka. Allah tidak. Yang nomor 4, anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan dibalas dengan anaknya juga nanti akan durhaka kepada dirinya. Nabi bersabda, "Biru apa aku nabarakum abnaukum." Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepada dirimu. Maka mukhalafahnya, kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka anakmu nanti akan bisa durhaka kepadamu. Ini harus kita introspeksi diri. Kenapa kadang anak kita melawan kepada kita? Mungkin boleh jadi kita dulu melawan kepada orang tua kita. Kenapa anak kita sekarang susah diatur? Mungkin boleh jadi dulu kita susah diatur sama orang tua kita. Kamu berusaha untuk mengambil ridho kedua orang tuamu. Jangan sampai Allah membalas dengan memberikan keturunan kamu yang durhaka pula kepadamu. Kamu tidak ingat. Yang nomor 5, menurut Habib Zain bin Silik, dan ini juga sependapat dengan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Al-Intikar wal I'tidal. Beliau berdua menyatakan dengan pernyataan yang sama. Anak, kalau dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka sangat berpotensi mati asal khalifah. Alhamdulillah. Salah satu di antara penyebab orang mati asal khalifah menurut Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Al-Intikar wal I'tidal. Begitu juga menurut Habib Zain bin Silik dalam kitab yang beliau titipkan Manhajus Sawi. Beliau sependapat, at-taruh, kebanyakan mereka yang matinya akhirnya syukur khotimah itu diakibatkan karena saat orang tuanya masih hidup, orang tuanya terluka hatinya dan belum sempat untuk memberikan ridho kepada anaknya yang durhaka tadi. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Saudara, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka masih ada kesempatan. Setidaknya yang paling ringan, mohonkanlah ampunan kedua orang tuamu setiap kamu selesai melakukan sholat. Paling tidak, ucapkan Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Atau dalam hadis yang lain, Allahumma rabbighfirli warhamni wa liwalidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku sewaktu aku kecil. Minimal doa itu yang kita ucapkan. Kalau bisa, masih ada kesempatan kita untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita di hari yang fitri ini, dan mestinya tidak hanya 1 tahun sekali. Sering-seringlah ziarah ke makamnya jika memungkinkan, terutama yang makamnya berada tidak jauh dari tempat tinggal kita. Kecuali yang kampungnya jauh di kampung sana, tentu dia harus pulang kampung jika memang memungkinkan. Kalau tidak, datangi makam ibumu, datangi makam ayahmu. Kalau datang ke makam kedua orang tua, jangan cuma bawa kembang, silakan. Bawa tabur minyak yang wangi, itu bagus. Tapi jangan lupa oleh-oleh yang diinginkan oleh kedua orang tuamu telah meninggal dunia itu tidak cukup dengan kembang dan minyak wangi, tetapi juga harus engkau memberikan bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh ulama salafus saleh. Baca surah Yasin, baca surah Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Lalu hadiahkan bacaan-bacaan itu untuk ibumu atau untuk bapakmu. Makanya kalau ziarah kubur itu jangan selesai ziarah langsung kabur. Tungguin. Setelah engkau baca Yasin, setelah engkau baca Fatihah, setelah engkau baca Al-Ikhlas, setelah engkau baca Al-Falaq, setelah engkau baca An-Nas, baru
sama bapak qara'nahu min surat Yasin, bapak qara'nahu min surat Al-Ikhlas, bapak qara'nahu min surat Al-Falaq atau Muawwidzatain. Ila sahib hadir maqarah abi atau umi atau dengan bahasa Indonesianya, ya Allah terimalah apa yang aku sampaikan, apa yang aku baca dari surah Yasin. Terima dan sampaikanlah apa yang aku baca dari surah Al-Ikhlas. Terima dan sampaikan apa yang aku baca dari surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sampaikan ya Allah kepada ibuku, pemilik makam yang di hadapanku ini. Setelah itu kau ucapkan di hadapan di makam ibumu itu, Ibu, aku mohon maaf, sampai hari ini aku belum bisa menjadi anak yang ibu bisa banggakan. Sampai hari ini aku menjadi anak yang belum memuaskan keinginan ibu. Sampai hari ini aku menjadi anak yang masih bersalah banyak kepada ibu. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada ibu. Mudah-mudahan Allah menempatkan ibu di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala surga kepada ibu. Baru kemudian engkau pamit untuk pulang dari makam tersebut, supaya ada rasa. Apakah ibu yang ada di dalam makam tersebut mendengar? Kenapa? Karena memang kalian ditunggu, saudara. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man mayyitu fil qabri illa kal khaliqil mutaqawwis." Yang tadi rudak wa tataqahu min ab au 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 sadiq au ibni au bintin au sadiqin wa in fa idza laqad kana ahabba ilaihi min dunya wa fihi. Saudara, mayit yang ada di dalam kuburan itu kondisinya seperti orang yang tenggelam, al-mutaqawwis yang megah-megah. Yang tadi rudak wa tataqahu menantikan doa yang dia harapkan dari min abin, dari bapaknya jika dia seorang anak, au ummin atau dari ibunya, au akhin atau dari saudaranya, au sadiqin atau dari teman-temannya, au ibnin atau anak perempuan, anak laki-lakinya, au bintin atau anak perempuannya, au sadiqin atau dari teman-teman. Fakidah apabila dia telah mendapatkan kiriman doa, baik itu dari anak laki-lakinya atau anak perempuannya atau dari temannya atau dari bapaknya atau dari ibunya, maka dia merasa lebih senang mendapatkannya ketimbang dunia dan seisinya. Pertanyaannya, apakah kita tega melihat ibu kita di dalam kuburan yang sedang megah-megah menantikan doa kita? Pertanyaannya, apakah kita tidak melihat bapak kita yang sedang megah-megah di alam barzakh sana, sementara kita sebagai anak kandungnya yang dilahirkan ke dunia, dibesarkan selama ini, dikasih makan selama ini, sungsang sundel mencari harta kedua orang tuanya untuk pendidikannya, untuk kesehatannya. Begitu kedua orang tua kita sudah meninggal di alam barzakh, sedang megah-megah meminta pertolongan doa dari anaknya, lalu anaknya tidak mau tahu dan tidak pernah mau mendoakan. Pantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, anak yang tidak pernah mau memohonkan ampun kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka sungguh dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Selesai ini, jangan lagi ke taman Ragunan, jangan ke taman wisata sebelum engkau minta maaf kepada kedua orang tuamu. Yang kedua, orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua kita. Mertua sesungguhnya adalah orang tua kita juga, karena istri yang kita nikahi pada dasarnya dilahirkan oleh mertua, dibesarkan oleh mertua, dididik oleh mertua. Begitu besar engkau ambil, dan dia tidak punya lagi hak untuk taat kepada ibu bapaknya kecuali suaminya taat, kecuali dia taat kepada suami. Jika suaminya tidak meridhoi, maka dia tidak boleh untuk taat kepada kedua orang tua. Saudara, hikmah orang yang berbakti kepada mertua, kalau kepingin istrimu taat kepadamu, kepingin istri dan anak-anakmu mudah diatur dan diarahkan, maka jangan durhaka kepada mertua. Yang nomor 3, orang tua yang memberikan kamu ilmu, yaitu guru-guru kamu.
Bahkan Nabi menyebut wa huwa afdaluhum, guru itu lebih utama ketimbang ibu bapak dan mertuamu. Kenapa? Karena engkau tahu ilmunya berbakti kepada kedua orang tua, dan engkau tahu ilmunya berbakti kepada mertuamu berkat diajarkan oleh gurumu. Kalau engkau durhaka kepada gurumu, konsekuensinya ilmu yang kau miliki tidak akan bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, meskipun dia pintar, tapi tidak akan mampu mengamalkan ilmu tersebut. Ngerti sholat wajib, tapi tidak mau sholat. Ngerti puasa Ramadan wajib, tapi tidak mau puasa. Ngerti zakat wajib, tapi tidak mau zakat. Ngerti fitrah wajib, tapi tidak mau fitrah. Kenapa? Tahu ilmunya, tapi tidak bermanfaat ilmunya. Akibat gurunya buka, muridnya durhaka. Tiga orang tua ini harus kita utamakan supaya hidup kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia, di dunia senang, di akhirat masuk surga. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunji qailaha li yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts li kafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa ustadzatina wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya qatil madin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Aghfirna lana wa barik lana bima a'taitana wa atin umrana fi sihah wal afiyah wa ta'ah wa ighfir lana dhunubana wa astur 'uyubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru
bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum